Alhamdulillah. Nah, buat pemerhati juga nih yang belum booster, ayo segera cus gaskeun ya. Ya, ayo, misi kaburu seep gitu ya. Mumpung gratis. Betul ya, ayo nanti kalau misalnya udah nggak ada programnya masih Ya. lingkungan ya dok ya. Betul. Betul sekali. Ya. Mumpung masih pakai jarum suntik, belum pakai bambu runcing. Ngeri pakai bambu runcing. Dicolok. Oke deh ya pemerhati, Via dan pemerhati yang ada di rumah nih dok, kita hari ini bakal bahas tentang BIAN ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Oke, boleh dijelaskan dok BIAN itu bagaimana? Jadi gini, setelah kemarin pada saat pandemi COVID ya, pandemi COVID selama tahun 2020, 2021, kegiatan sosial ya, juga kesehatan itu banyak yang terganggu gitu ya, banyak yang ya terkendala begitu. Seperti Posyandu tuh selama 1 tahun 2020 hampir kita tutup tuh selama pandemi ya. Padahal kita tahu selama di Posyandu itu ada kegiatan penimbangan, terus ada pelayanan imunisasi. Nah, imbas dari pandemi tersebut jadi terjadilah penurunan cakupan. Ya. Kota Sukabumi itu langganan di atas 90% cakupan imunisasinya, yang seperti imunisasi DPT, ya, difteri pertusis, cakupan imunisasi campak, ya, BCG, hepatitis B, kita rata-rata cukup bagus ya. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID kemarin, cakupan kita turun gitu ya. Mungkin di bawah 70% cakupan imunisasi kita. Dan kejadian ini tidak hanya di Kota Sukabumi saja, hampir di seluruh dunia begitu ya. Cakupan vaksinasi dasar Israel, Arab Saudi begitu ya, Amerika, Eropa itu turun semua cakupan vaksinasinya ya. Imunisasi dasar buat anak-anak karena terkendala pandemi. Oleh karena itu pemerintah WHO terutama dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat program untuk melaksanakan kegiatan imunisasi tambahan, begitu ya judulnya, kegiatan imunisasi tambahan untuk mencapai kekebalan, terutama untuk campak dan rubella, begitu judulnya ya. Jadi itu, nah kegiatannya adalah kita sebut sebagai BIAN, namanya Bulan Imunisasi Anak Nasional. Hampir sama dengan PIN gitu. Kalau PIN kan Pekan Imunisasi Nasional, cuman kalau PIN itu lebih fokusnya kepada polio yang ditetes. Kalau BIAN itu selain campak dan rubella juga diberikan vaksin yang lain seperti polio suntik maupun DPT suntik bagi yang belum begitu ya, kan yang kemarin itu yang belum. Tapi memang kenapa campak dan rubella? Karena dikhawatirkan terjadi peningkatan kasus-kasus campak di wilayah untuk Jawa Barat, Sukabumi juga khususnya seperti itu ya. Baik. Nah, kira-kira dok untuk imunisasi BIAN ini untuk anak usia berapa saja dok? Ya, jadi untuk target kita untuk BIAN itu adalah balita ya, usia balita di atas 9 bulan. Jadi 9 bulan sampai 59 bulan itu adalah target kita untuk melaksanakan pemberian vaksin campak dan rubella. Oke. Nah, 59 bulan ya, berarti berapa tahun nih? 5 tahun kurang. 5 tahun kurang ya. 5 tahun Hitung kurang dulu sehari. kita nih. Hitung dulu. tahun salah. 59 bulan ya berarti ya. Untuk imunisasi ini dok, nanti dilaksanakannya di mana aja? Sesuai dengan saran dari komite ahli dokter spesialis anak di Kota Sukabumi ya, sarannya adalah melaksanakan kegiatan vaksinasi itu di Posyandu dan di rumah sakit ya. Jadi 3 tempat, mohon maaf, Posyandu, PAUD ya, dan di rumah sakit. Apabila Posyandu dan PAUD-nya satu paket ya lebih enak lah gitu ya. Tapi kalau PAUD-nya terpisah mungkin kita laksanakan di PAUD gitu. Tapi yang fokus kita adalah di Posyandu gitu. Di Posyandu. Ya. Kalau di rumah sakit dok itu ke dokter anak masing-masing aja gitu ya? Kalau di rumah sakit memang dibuka pos khusus ya, buat masyarakat yang memang sedang bukan sakit ya, karena kalau orang sakit kan, anak sakit kan nggak boleh divaksin ya, nanti pertimbangannya dari dokter spesialis anak ya. Itu dibuka memang untuk masyarakat itu yang memang mau ke rumah sakit begitu ya. Jadi maksudnya tetap fokus pelaksanaan BIAN ini adalah di Posyandu.
Di posyandu, Ya. betul ya. Cuman kalau misalnya begini, saya pengen di dokter spesialis misalnya gitu kan di rumah Ya. sakit, nah itu berbeda sistemnya begitu, ya alurnya berbeda. Oke. Ya. Tapi untuk penggunaan vaksinnya sama dong? Penggunaan vaksinnya sama, tapi posnya di rumah sakit itu bukan oleh dokter spesialis begitu. Oh, Ya, nanti ada petugas khusus di rumah sakit. Tapi kalau saya ingin ke dokter spesialis secara khusus itu berbeda. Mungkin dia mau konsultasi dulu dan segala macam itu beda. Oke, berarti kalau kayak gitu tergantung pilihan orang tuanya. Ya, masing-masing ya, ya? sebaiknya ke posyandu aja. Gitu. Oke, Iya. ya. Jadi itu dia. Via, gimana Ya. mau ke posyandu sekarang? Via ini Lu punya bayi kebetulan tadi anaknya masih di surga ya Pak. nggak? Waduh, belum diturunkan ya. Belum diturunkan Ada. ke bumi. Oke. Ya mungkin kayak ini sekalian siap-siap juga ya Iya, untuk ini- babynya. Pas anak saya tuh pas banget masuk di 9 bulan, Dok. Tanggal 25 kemarin, 9 bulan berarti udah pas banget nih dapat. Ya, harusnya dapat ini. campak ya sebetulnya. Ya, nanti dapatnya rubella dan campak dan rubella. Campak dan rubella. Oke. Oke. Itu penting sekali campak dan rubella itu. Iya. Ya. Betul ya, jadi jangan sampai dilewatkan ya vaksinasi anak itu penting pemerhati. Betul, betul. Karena rasanya tuh gak akan kita dapetin sekarang, pasti seumur hidup anaknya ya. Kita Betul. gak pernah tahu kapan terjadi, makanya ada Ya. baiknya dari kecil kita Ya. berikan vaksinasi seperti itu ya Betul. Dok. Nah kira-kira Dok, kalau untuk Bian sendiri di kota Sukabumi kan hashtagnya Abang Bian tuh ya. Iya. Kenapa Abang Bian Dok? Ya, jadi Siapakah Abang Bian itu? Apakah artis? ya sebetulnya memangnya sih ya, fotonya memangnya pengennya ada Abang Bian itu ya di film apa ya sinetron itu gitu Oh, kan iya. gitu enggak sih ya, karena kita kegiatan Bian itu satu paket kan ya, dengan pemberian vitamin A ya pada balita di atas 6 bulan ya, juga penimbangan ya, penimbangan pada balita itu penting untuk melihat status gizi balita kita ya, apakah dia masuk stunting, apa masuk gizi buruk atau gizi kurang, sehingga kalau gizi kurang kita bisa bati atau kita bisa tata laksana supaya dia masuk ke gizi cukup begitu. Ya, kalau stunting, aduh janganlah gitu ya, meskipun kata Sukabumi angka stuntingnya rendah, tapi jangan sampai anak kita stunting gitu ya, Waduh, betul. pendek begitu ya, terus karena memang kedepannya kasihan gitu ya. Mau jadi tentara tinggi minimal 165 nggak masuk gitu kan, karena Iya. pendek kan kasihan begitu ya. Nah Iya. itu yang memang kita harapkan masyarakat terutama yang punya balita untuk ikut serta dalam kegiatan Abang Bian ini. Oke. Abang Bian. Ya kalau nggak ketemu Abang Bian, ketemu Abang Wahyu lah nanti gitu. Abang Wahyu Andriana. Ada foto ya. Jadi Dan makan gratis. ternyata Abang Bian ini singkatan pemerhati Betul, ya. ya. Vitamin A untuk A-nya, terus Bangnya Bangnya penimbangan. penimbangan. Ya. Oke. Kirain tadinya ada maksud terselubung nih supaya ibu-ibu tertarik ikutan. Iya, saya Ya. tertarik nanti ada Abang Bian yang lain. Oh, iya. Cosplay ya, cosplay Abang Bian. Ayo ke posyandu yuk ketemu Abang Bian. Oh langsung pada bawa handphone masing-masing ya. Pada dandan ibu-ibunya. Iya, padahal bukan ya, A-nya itu vitamin, vitamin A. Bangnya penimbangan. penimbangan Bian bulan imunisasi anak nasional. Ya. Nah, Oke. Dok, Bian ini kan dalam rangka meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak ya Dok ya. Ya, betul. Nah, untuk imunisasi dasar lengkap pada anak itu kira-kira apa aja sih Dok? Baik, yang kita sebut sebagai imunisasi dasar lengkap pada anak ya, anak itu kan berarti 12 tahun ke bawah tuh judulnya ya. Iya. Jadi anak itu pada saat lahir nih, begitu dia lahir dia harus dapat hepatitis B Oh yang iya. disuntik begitu lahir. Ya. Untuk pencegahan penyakit liver begitu. Karena kalau sakit liver mah repot begitu ya. Betul. Hepatitis B. Terus ditambah dengan BCG. Ya. BCG. BCG itu untuk pencegahan TBC, tapi bukan TBC paru, TBC otak gitu ya. Orang suka salah kaprah, dikasih BCG biar nggak TB paru, bukan, tapi TBC otak itu yang paling penting gitu ya. Kalau udah kena TBC otak, aduh kasihan nanti anaknya ya, kedepannya psikologisnya, intelektualnya juga akan terganggu gitu. Selanjutnya nanti begitu bulan ke-1 kedua, yang kedua dia akan dapat DPT ya, difteri, pertusis, tetanus, HIV, hepatitis B lagi, kobo dan polio gitu. Kalau kita bilangnya pentabio namanya gitu ya, vaksin itu selama 3 kali berturut-turut gitu. Nanti setelah 9 bulan
bulan ke-9 dia akan dapat vaksin campak dan rubella. Setelah itu 18 kemudian bulan ke-18 dia akan mendapatkan booster MR. Ya, ini masih dasar ya. Semua masih vaksinasi dasar. Nanti pada saat dia masuk SD, dia dapat lagi vaksin DT namanya. Difteri dan tetanus. Nah, nanti setelah itu tetanus, kan yang penting itu tetanus. Ya, difteri dan tetanus itu yang paling penting ya. Dia sudah dapat di bulan kedua, ketiga dan keempat dia dapat DT, nanti dapat lagi di bulan bukan di bulan, di kelas 1 SD ya, terus di kelas 2 SD dan setelah itu dia akan bertahan lama selama 25 tahun kebal terhadap tetanus dan difteri begitu kan. Nah, setelah itu pada saat biasanya menikah kalau perempuan akan divaksin TT begitu. TT. Ya. Nah, untuk mencegah tetanus, karena tetanus ini penyakit yang angka kematiannya sangat tinggi. Gitu. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi Jadi itulah yang dimana vaksinasi dasar lengkap. Nah, gitu kalau sampai SD. SD berarti kira-kira sampai umur berapa nih dok finishnya? Finishnya sebetulnya sampai umur 12 sampai kelas 5 tuh masih ada tetanus terakhir gitu. Iya. Mulai lagi Kalau nanti gini, Bian kan bulan imunisasi anak nasional ya, gitu kan. Itu hanya tambahan kegiatan. Nanti pada SD itu namanya ada programnya BIAS ya. Bulan imunisasi anak sekolah. Jadi anak sekolah yang kita ya. Kedepannya mungkin akan ada lagi introduksi perkenalan vaksin baru ya. Ini akan jadi vaksinasi dasar yaitu namanya vaksin HPV yang untuk mencegah kanker serviks begitu. Ya itu masih digodok di atas yang kalau kita sendiri kalau kita mau divaksin itu harganya sekitar 2,4 jutaan lah. Untuk vaksin apa nih? HPV itu. Dan sebagai informasi vaksin-vaksin itu yang kita berikan kayak MR ya, measles dan rubella kalau kita secara khusus meminta untuk vaksin sendiri itu harganya sekitar 300-an. 300 juta. 300 ribuan gitu ya. 300 ribuan. Nah, itu kalau secara mandiri gitu ya. Pemerintah memikirkan itu. Ya berat lah kalau masyarakat harus membayar vaksin MR, mumps. Kalau di yang 300 ribuan itu mumps, measles and rubella, MMR gitu kan. Nah, cuman kan di kita nggak ada mumpsnya, jarang lah. Mumps itu gondongan. Ya. Kalau di Indonesia mah gampang kalau mumps, apalagi di Sukabumi ya. Obatinnya pakai bulau gitu kan. Benar ya. Ini zaman SD hits banget dok. Hits banget kan kalau ada bulaunya, itu mumps tuh, gondongan gitu kan. Nah, memang kurang begitu. Bukan nggak penting ya, tidak sebegitu berbahaya seperti campak dan rubella. Ya, rubella menyebabkan gangguan kongenital atau cacat bawaan begitu ya. Kalau campak bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang paling penting. Makanya pemerintah kita beli vaksin MR. Pemerintah lah yang beli. Dikasihkannya gratis. Kalau kita beli mahal begitu. Mendingan ikut program pemerintah aja. Iya, betul sekali pemerhati. Nah, kadang kan para orang tua juga kayak ada kekhawatiran mungkin aduh anaknya nggak ya disuntik. Padahal tuh itu pemerhati luar biasa ya, perlindungan kalau ikut ekstra sendiri secara mandiri, saya mau ikut DPT-nya sendiri gitu, ininya sendiri. Itu jutaan itu gitu. Ya. Harus jadi sultan dulu kita ya. Kalau anak saya semuanya vaksin pemerintah saja begitu ya, bukan apa-apa karena lebih kecuali yang memang tidak ada ya saya ikutkan. Waktu itu nggak ada MMR ya saya ikutkan 2 kali ya 330 kali 2 ya 700.000 kan kalau beli susu atau jalan-jalan lumayan begitu ya. Ada saving money yang aman gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya kelihatannya kata pemerintah gratis tuh, tapi namanya gratis itu bukan gratis. Pemerintah yang membiayai semuanya itu. Betul. Jadi pemerintah yang beli ya. Untuk masyarakat gratis jadinya. Buat siapa sih sebetulnya ya? Buat masyarakat gitu. Betul. Ya. Bukan buat Dokter Wahyu gitu kan. Enggak gitu ya. Biar anak-anak kita tetap sehat. Karena kalau sudah kena difteri, sudah kena tetanus, yang berapapun uang yang kita punya nggak akan kekejar. Punya BPJS, iya oke. Tapi tetap
nyawa anak kita lebih berharga daripada itu semua. Iya. Setuju banget ya. Pokoknya apapun dilakukan ya untuk anak mah gitu ya. Iya, yang Oke. berarti juga jangan sampai dilewatkan gitu ya ketika ada Iya. kesempatan bisa mendapatkan vaksin untuk anak misalnya nih di momen Bian ini pemerhati. Iya, benar. Nah pemerhati harus catat tanggalnya juga nih. Nah Dok, kira-kira dari tanggal berapa nih untuk pelaksanaan Iya, Dok. Bian ini? Baik, pelaksanaan Bian itu kan namanya bulan, maka kita akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, Agustus. kita Agustus kita laksanakan di semua posyandu di Kota Sukabumi dan semua rumah sakit ya, pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional termasuk pemberian vitamin A dan penimbangan. Kalau misalnya pada saat di bulan Agustus ada kendala, maka kita akan laksanakan di bulan September begitu. Ya. Oke, tapi sejauh ini untuk persiapan Bian sendiri Ya. sudah Sudah. sangat berlari ya. Sudah bukan berlari lagi, kita sudah siapkan, kita sudah latih semua petugasnya gitu ya untuk persiapan imunisasi, penanganan segala macam gitu ya, sudah kita siapkan. Terus juga pencatatan, pelaporan jumlah sasaran sudah kita siapkan. Dan kalau itu juga setiap vaksinasi itu biasanya menyebabkan demam. Oh Ya. iya, ada Itu bukan kejadian. efek samping ya, tapi memang kejadian setelah vaksin itu biasanya akan timbul demam, meskipun tidak selalu begitu. Oke. Oke. Tapi itu hal yang normal. Hal yang normal karena memang setelah vaksin DPT biasanya beberapa jam kemudian demam. Iya. Kalau vaksin MR 3 hari atau 4 hari kemudian menjadi demam, seperti itu karena itu reaksi badan kita Iya. terhadap Vaksin. benda asing, kan namanya juga latihan perang-perangan. Iya. Kalau latihan perang-perangan masa diem-diem baik gitu kan, jadi dingin Dilawan. adem aja kan, pasti ada dilawan, pasti ada proses, ya itu akan timbul mungkin agak demam, mungkin agak anaknya nggak nyaman ya, rewel seperti itu ya, itu adalah sesuatu yang wajar ya. Nah itu juga udah kita siapkan untuk seperti itu. Kalau ada demam kita akan siapkan obat demam gitu. Jadi nanti Oke. setelah kita vaksin, kita dapat langsung obatnya gitu, Dok? Ya kita siapkan, kita kasih. Oke. Yang Pada hari divaksin, itu juga. ya kalau nggak divaksin ya enggak lah, kan nggak mungkin. Kecuali kalau lagi divaksin ternyata bukan, sebelum divaksin dia udah demam gitu kan, yang disarankan ke rumah sakit, ke puskesmas dulu untuk berobat. Oh, Iya. berarti nggak Tapi boleh. kalau yang sekarang begitu selesai divaksin kita siapkan obat demamnya ya. Baik. Oke, jadi untuk imunisasinya sendiri dengan catatan anaknya harus sehat gitu ya. Betul, ada Dalam nanti di keadaan screeningnya, sehat. harus kondisinya sehat, tidak demam, itu yang paling penting. Iya, Ya. oke. Jadi untuk pemerhati seperti itu ya. Tinggal datang aja ke posyandu mungkin ya. Iya. Prosesnya juga seperti biasa, ditimbang gitu ya anaknya, Iya, biar Timbang, kasih kelihatan vitamin A, ya kan? gizinya. Ya, nanti kalau perlu counseling silahkan ngobrol dulu dengan tugasnya, silakan gitu ya. Kami sudah ajarkan, kami sudah latih semua petugas kesehatan kita terhadap pelaksanaan Bian ini. Oke, jadi ini sangat bermanfaat ya buat anak-anak kita untuk kedepannya juga ya, Dok ya. Tapi sayangnya masih ketemu juga kayak beberapa orang tua yang denial ya, Dok ya. Denial. Iya, denial ya, denial gitu ya. Yang mereka Denial. tuh apa ya, menganggap kayak imunisasi itu hal yang udahlah, yang penting mah anak saya sehat, cenah Iya, gitu ya. jadi Ada orang kayak- lain juga nggak diimunisasi dan lain-lain. Aduh, pernah nggak, Dok, ketemu pasien yang seperti itu, Dok? Ada aja, banyak sih nggak ada. Yang baik itu secara kepercayaan ya, atau memang secara teorinya dia gitu kan. Ada juga yang menyatakan nggak usah divaksin sebetulnya gitu. Ya sebenarnya gini, tentang salah satu penyakit saja, kita bicara tentang difteri aja gitu ya. Atau yang difteri, COVID lah, kita cerita COVID yang lagi rame sekarang. Kalau orang divaksinnya dari 1.000 orang, itu ada 800 orang atau 80% divaksin. 20 orang itu akan terlindungi. Iya. Ya, terlindungi. Jadi kalau ada COVID dari luar dan segala macam, penularannya nggak cepat di mereka, gitu. Karena itu yang kita sebut dengan herd imunitas atau kekebalan komunitas, begitu lah. Jadi kalau ada orang yang anak saya nggak divaksin nggak apa-apa, dia tertolong dengan anak-anak lain yang tervaksin, itu sebetulnya, gitu ya, tujuannya. Nah ceritanya kalau dia nanti pada saat dia keluar wilayah, agak dewasa, terpapar COVID, terpapar penyakit-penyakit yang tadi difteri itu, kemungkinan dia akan kena begitu dan berat begitu.
Beda dengan anak-anak yang sudah divaksin meskipun apalagi lengkap, itu gejalanya nggak akan berat. Begitu. Campak mungkin 2-3 hari merah-merah, setelah itu sembuh begitu kan. Nah, seperti itu sebetulnya. Nah, kenapa orang-orang itu nggak mau? Gitu kan? Kebanyakan karena nggak tahu. Iya, betul. Kalau nggak tahunya salah, begitu. Tahunya salah tuh seperti apa? Dia ngerti atau dikasih tahu tentang vaksin dari bukan orang yang kompeten. Itu. Ya. Dari bisik-bisik tetangga. Dari hoax ya, hoax yang nggak jelas ya. Tuh kan ada juga yang bilang saya nggak mau divaksin COVID. Waktu itu ada yang bilang ke saya, kenapa Bu sebelum itu? Gara-gara divaksin COVID ini baca di berita orang ada yang meninggal gara-gara divaksin COVID. Waduh. Bayang kan? Iya. Saya bilang itu, waduh, kalau begitu berdosalah saya. Sebelum itu kan? Iya. Kenapa emangnya? Dok, saya sudah memvaksin sekitar 280.000 orang. Sebelum itu kan? Mati semua itu 280.000 orang. Sebelum itu kan? On the way. Gitu kan? Katanya, oh iya dokter udah vaksin berapa? 280.000 saya vaksin. Mungkin kalau dosis 1, dosis 2, dosis 3 udah hampir 500.000 saya vaksin. Saya bilang gitu kan? Tapi kok nggak ada yang meninggal? Saya bilang gitu kan ya. Terus kata dia, ya akhirnya gitu. Lah ini kesannya apa? Ya kan kejadian meninggal itu bisa saja. Siapapun bisa meninggal. Apakah itu sudah divaksin ataupun belum? Iya. Mau datang ke tempat vaksin terus meninggal, masa dinyatakan gara-gara mau divaksin jadi meninggal? Kok nyalainnya jadi vaksin? Kan begitu ya. Iya. Banyak semuanya kejadian-kejadian yang sebetulnya kita bilang koinsiden gitu. Koinsiden pas barengan habis divaksin 2 hari kemudian dia meninggal karena serangan jantung. Kok disalahinnya vaksinnya gitu kan? Padahal kalau nggak divaksin juga memang mungkin serangan jantung begitu. Nah itu yang memang akhirnya selalu dikaitkan dengan vaksin. Seperti itu. Termasuk yang anak itu punya bakat kejang. Divaksin agak demam sedikit, terus kejang. Tuh kan gara-gara divaksin, gitu kan? Sebetulnya nggak divaksin pun dia demam, dia kejang begitu, ya. Nah itulah sebetulnya yang masyarakat sebaiknya bersikap bijak ya. Untuk itu silakan bertanya. Kalau memang ada hal-hal yang membahayakan atau misalnya hal-hal yang memang ini tidak bisa penyakit. Anak saya punya penyakit misalnya, boleh nggak divaksin? Silakan ditanyakan. Kalau nanti petugas saya nggak tahu atau petugas nggak bisa memberikan keputusan, silakan ke rumah sakit baru ke dokter spesialis. Begitu. Jadi baru ke dokter spesialis itu untuk kasus-kasus yang memang spesifik begitu. Oke, jadi nggak akan langsung tiba-tiba diimunisasi juga mungkin ya, kan ada petugas yang membantu untuk men-screening gitu kan. Nah begitu, nanti kata petugasnya, mohon maaf Bu, untuk anak ibu harus konsultasi dulu gitu dengan dokter spesialis. Nanti dokter spesialis yang menentukan ini silakan divaksin, itu tidak, karena mereka lebih kompeten untuk itu. Oke, seperti itu ya. Tanyalah kepada orang yang tepat. Betul. Ya, jangan tanya ke rumput yang bergoyang. rumput yang bergoyang. Nanti jawabannya aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Aduh, jangan sampai deh pemerhati semuanya, dan jangan sampai pemerhati juga jadi orang tua yang denial tadi gitu. Iya, karena kasihan anaknya sebetulnya. Betul. Ya. Karena ya kita sebagai manusia tidak pernah bisa menjamin anak Betul. kita Itu selalu namanya sehat. kita ikhtiar ya. Iya. Vaksinasi itu kayak kita nggak tahu gitu. Iya, Ya, gitu. kayak ada beberapa kasus yang memang seperti itu, anaknya tidak di BCG karena secara keyakinan nggak mau vaksin, tiba-tiba anaknya kena TBC otak, gitu kan? Oh, kejang-kejang anaknya, itu kan segala macam, masuk rumah sakit, masuknya ICU pula, lumayan kan 8 juta sehari itu, gitu kan? Ya, tak punya BPJS pula, begitu kan? Iya. Nah, akhirnya agak repot itu, gitu kan? Pembiayaannya lumayan cukup mahal, segala macam. Dokter spesialisnya nyalahin ke petugas puskesmas, kenapa nih anak tidak divaksin, begitu ya? Nah, kalau sudah divaksin kemungkinan ya setidaknya lah, kalaupun sakit tidak terlalu berat, tidak sampai TBC otak. Sama kita menggunakan helm. Kalau kita naik motor, ya kita kan pakai helm. Kalaupun jatuh, kepala kita tidak ini. Ternyata ya kalau kenceng-kenceng terus celaka, ya itu lain ceritanya ya. Iya. Tapi setidaknya kita berusaha, berikhtiar. Betul. Supaya anak kita terutama terhindar dari penyakit-penyakit yang sebetulnya membahayakan. Nah, itulah
sebetulnya niat dari pemerintah itu. Oke, bagian dari ikhtiar kita lah ya, Ya, untuk betul. semuanya untuk menjaga anak-anak kita supaya kedepannya mereka tetap bisa aman, sehat gitu ya, sehat selalu. sesuai dengan yang kita semuanya harapkan gitu. Betul. Oke, pemerhati Oke. semuanya, yang pasti menarik sekali pembicaraan kita nih di talk show siang hari ini Iya. seputar BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Kita bakal break dulu dengan satu lagu dan nanti kita bakal back lagi masih dengan pembahasan seputar BIAN. So keep stay tuned. Istirahat dulu dong. Asik. Oke. Mantap ya, semangat sekali di siang hari ini Bu Prati. Pokoknya kita bertiga masih tim lengkap untuk Betul. membahas BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Jadi nih pemerhati, kalau misalnya pemerhati ada pertanyaan seputar BIAN, pemerhati Iya. bisa langsung tanyakan aja ke Dr. Wahyu yang hadir di studio Suara Perintis lewat SMS atau WhatsApp di 0813 88880931. Dan Betul. juga bisa join ke Instagram kita @suaraperintis_Sukabumi karena kita juga live Instagram di sini ya. Iya, langsung cus gaskeun ya dok ya. Siap. Siap. Mungkin aja pemerhati benar-benar penasaran gitu ya dengan program BIAN ini dan ada Iya. yang ingin ditanyakan. Nah inilah langsung kesempatan pemerhati semuanya dijawab langsung oleh orang yang Bertanggung jawab gitu. baik dok. Kebetulan nih di 081388880931 di WhatsApp kita udah ada pertanyaan dari 2856 nih dok. Pengen tanya Dokter Wahyu, selamat siang. Siang. Ya dok, imunisasi itu dilakukan serentak atau ada jadwalnya per kecamatan? Iya. Jadi gini, karena lokus kita di Posyandu, ya maka kegiatannya itu adalah disesuaikan dengan jadwal Posyandunya, gitu ya. Jadi kalau Posyandu di salah satu RW, misalnya Posyandunya Mawar, misalnya gitu kan, maka dia jadwalnya sesuai jadwal itu, gitu kan. Nanti RW sekian, Posyandu Mawar 2, misalnya begitu, nanti sesuai jadwal. Jadi sesuai jadwal. Kalau rumah sakit ya setiap hari. Setiap hari, Ya. baik. Nah, dalam kegiatan BIAN ini dok, kira-kira target capaiannya sampai berapa nih? Baik, sasaran yang sudah kita kumpulkan atau estimasi sasaran kita di Kota Sukabumi itu sebanyak 24.384. Wow. Ya, jadi balita yang akan kita lakukan vaksinasi ya. Ya, wow sekali bagi kita 24.000, tapi Iya. kalau kita ke tetangga sebelah kabupaten ratusan ribu, ya Bandung jutaan, ya luar biasa mereka gitu ya effortnya. Ya kita 24.000 juga udah luar biasa, ya segitu cukup banyak yang akan kita lakukan vaksinasi ya. Dari sebanyak itu dari 24.000 itu tersebar di 486 posyandu. Ya, yang akan sudah setiap posyandu punya data sasarannya masing-masing seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ada target ternyata ya sebanyak 24.384 balita. Betul sekali. Jangan lupa umurnya 9 sampai 59 bulan. Bulan. Ya. Ada kalau udah lewat nih gitu misalnya Iya. gitu ya. Gimana tuh dok? Pas bulan Agustus lewat jadi 60 misalnya ya. Ya sebetulnya tidak jadi sasaran kami. Gitu. Oh. Ya. Tapi kalau mau divaksin silakan. Oh, oke. Ya, bagi yang mau divaksin silakan. Meski Oke. misalnya telat. Itu kalau udah 7 tahun dan segala macam sih enggak ya. Oh. Tapi tidak akan ada efek gimana-gimana gitu ya dok ya? Ini kan kita kejar ya, menyebutnya kita vaksin tambahan, yang bukan kejar vaksin tambahan, maaf. Jadi kalau vaksin tambahan itu adalah kita ingin memastikan bahwa semua orang mendapatkan mendapatkan vaksin campak dan rubella begitu ya. Jadi kalau misalnya wah saya merasanya kemarin belum nih, saya pengen dapat gitu ya. Tapi kalau udah 60 bulan rasanya harusnya dia udah dapat lah gitu ya. Gitu. Tapi merasa belum, dulu waktu itu cuma 1 kali misalnya, saya ingin dapat booster silahkan. Oke, boleh aja ya. Boleh aja. Oke, dan untuk kualitas vaksinnya ini dok sudah terdaftar di WHO juga ya? Oh, kalau vaksin ini bukan terdaftar di WHO, memang ini vaksin yang memang disarankan oleh WHO, sudah diperiksa oleh tim kesehatan ya dari Kementerian Kesehatan, Bio Farma dan dari MUI begitu Oke. ya. Itu sudah
sesuatu yang harus seperti itu gitu ya. Iya. Setiap dari dulu juga vaksin haji, vaksin covid, vaksin ini, vaksin semua vaksin itu 3 itulah pemerintah itu ya, MUI, terus juga Kementerian Kesehatan, tim ahli itu selalu Bio Farma tuh ahli dalam vaksinnya gitu kan, untuk memeriksa kebaikannya, keunggulannya dan itu yang sudah dipilih oleh Bio Farma ya. Oke. Indonesia itu bisa membuat vaksin. Baik. Luar biasa ya, Luar biasa ternyata Indonesia. Bio Farma itu vaksinnya udah mendunia ya. Jadi jangan dianggap bahwa vaksin Indonesia itu jelek ya. Vaksin kita dipakai di Brazil, dipakai di Afrika, di Saudi Arabia itu dipakai ya. Terutama vaksin polio ya. Polio kita tuh di mana-mana. Yang ditetes itu ya dok? Yang ditetes ya. Oke, Itu dia. buatan Bio Farma. Wow, luar biasa sekali. keren ya. berarti. Mau pindah kerja ke Bio Farma? Kalau ada ini ya, channel ya, tolong. Oke deh, nanti semuanya. Jadi jangan sampai kita denial lagi ya untuk kesehatan anak kita ke depannya gitu, karena imunisasi ini bukan hanya untuk kesehatan hari ini aja, Betul. tapi untuk Ya, seterusnya betul. juga gitu ya dok ya. Untuk masa depan anak kita nanti. Iya. Itu dia pemerhati ya. Nah, gimana nih Vi? Kamu nanti kalau misalnya udah punya anak, udah ini belum? Udah terancang belum di otak kamu? Pokoknya rajin-rajin ke posyandu gitu ya. Ya, Jangan lupa betul. bawa rantang. Ya, buat makan ya, dapat itu. Kacang Dapat hijau ya. hijau, Iya. ya. Ini dapat nggak? Sebetulnya Pertanyaan ini dikembalikan ke posyandunya masing-masing ya. Ada posyandu yang koordinasinya ini yang saya dengar gitu ya. Ada beberapa posyandu yang bekerja sama dengan beberapa apakah perusahaan atau apakah itu lembaga gitu ya. Dan mereka menyampaikan saya mau nyiapin susu buat anak yang divaksin gitu kan. Ya, silakan. Nah itu memang kalau memang kita meminta 24.000 atau itu kayaknya berat banget gitu. Jadi mungkin ada beberapa posyandu yang memang beride seperti itu. Atau yang minimalnya bubur kacang hijau lah gitu ya. Iya. Tapi semuanya itu penting ya. Bubur kacang hijau itu sesuatu yang vitamin B-nya banyak segala macam. Apalagi kalau pakai susu ya. Iya. Sudah lengkap itu. Lagi kalau pakai keju, Dok. Oh itu nih gitu. Sambil minum kopi ya ini sebenarnya. Orang tuanya dong itu mah. Yang jelas pemberian imunisasi ini terbukti ya melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya ya. Anak-anak kita nanti akan lebih sehat dan lebih produktif ya dok. Ya kalau misalnya bertanya tentang manfaat vaksinasi kita cerita ya. Iya. Kita ya sekarang yang COVID aja lah. Dulu waktu pas kita alpha belum ada vaksin, kasus kita meninggal tuh ratusan. Pas kita delta masih ratusan. Vaksin kita masih setengah, saya ingat tuh. Sekarang vaksinasi kita udah lebih 100. Pas kemarin Omicron memang kasusnya juga lebih banyak, tapi yang meninggal cuma 6. Ya, kasusnya cuma 6 yang meninggal. Sekarang kalau saya bilang COVID itu mungkin ada ya di beberapa orang, tapi gejalanya itu udah nggak terlalu ketara kayak dulu begitu. Mungkin cuma ada flu saja gitu ya. Orang tuh ketahuannya pada saat sekarang itu pada saat orang mau screening aja nih, karena mau kerja, karena mau keluar negeri atau itu pada screening jadi positif. Saya kan nggak ada masalah apa-apa. Nah itulah ekses dari vaksin gitu ya. Tidak terasa saat waktu disuntik, tapi sekarang terasanya kesini-sini. Vaksin menurunkan angka kematian dan angka kesakitan, itu fungsinya. Oke, setuju sih karena benar-benar kita merasakan ya mungkin sebelum adanya vaksin dan setelah adanya vaksin ini benar-benar jauh gitu untuk angka penularan ataupun meninggal gitu. Ya. Padahal awal-awal vaksinasi COVID-19 juga kan banyak yang menentang ya. Betul. Banyak yang nggak mau. Banyak yang nggak mau. Betul. Takut udah overthinking duluan. Iya, itulah kata overthinking dan overreading jadinya. Bacanya kebanyakan dan salah gitu. Iya, benar-benar. Waduh, pemerhati. Jadi buat pemerhati semuanya, mendingan dari sekarang ya direncanakan untuk nanti mengikuti program BIAN, bulan imunisasi anak nasional. Nah dok, untuk BIAN ini berarti untuk bulan Agustus ya? Apakah satu tahap aja pada? Kita enggak. Kalau tidak sampai di bulan Agustus tidak tervaksin karena ada kendala misalnya lagi sakit anaknya, nanti bulan depan di September ada sweeping kita lakukan.
Oh ternyata masih sakit, nggak apa-apa. Hmm. Di Oktober kita akan berikan. Pokoknya selama vaksinnya masih ada dan fungsi kita adalah untuk melindungi semua warga masyarakat Indonesia, ya kita layani. Misalnya karena ini vaksinnya NKRI, maksudnya kita bilang dari negara ya, dari negara untuk semua bangsa Indonesia. Apabila ada warga masyarakat dari luar kota pun pada saat itu ada di situ ingin mendapatkan vaksinasi, silahkan datang saja ke posyandu. Oke. Untuk syaratnya dok ada nggak? Syaratnya untuk saat ini dia hanya sebenarnya tidak ada syaratnya, cuman karena ada pencatatan di KTP, silakan membawa KTP orang tuanya saja. Iya. Kalau ada kakak silakan membawa kakak. Karena sistemnya pencatatannya itu akan dicatat di dalam sistem yang seperti COVID. Jadi sekarang itu sudah mulai digitalisasi pencatatan. Kalau saya zaman saya juga tidak tahu nih bahwa buku KIA saya tuh zaman dulu mau pakai kertas KIA. Iya, betul. Nggak tahu sudah kemana begitu kan, sehingga kalau kita cari lagi susah. Jadi kalau ditanya dulu Wahyu divaksin apa enggak, saya akan tanya ke ibu saya kan, Mah dulu saya divaksin enggak? Divaksin, buktinya mana? Aduh dulu di kertas KIA-nya udah itu sudah hilang begitu kan. Hilang. Beda dengan COVID itu akan ada terus karena dia secara di dunia maya begitu kan akan disimpan. Jadi kapanpun juga kita sudah tua kita bisa buka akses lagi. Sekarang juga akan seperti itu. Gitu. Oke. Nah itu dibutuhkanlah NIK gitu, nomor identitas kependudukan. Gitu. Jadi Tapi kalau nggak punya ya ibunya yang akan kita pakai. Begitu. Ya. orang tuanya. Nggak punya sama sekali, datang saja gitu kan. Yang penting kita layani. Nanti NIK-nya kita lihat. Oke, jadi kalau untuk zaman sekarang pastinya imunisasi anak ini bakal terdata juga. Betul, ya, sekarang kita perbaiki digitalisasi. datanya. Ya. Oke, dan kemungkinan bakal ada di Peduli Lindungi juga. Sistemnya bukan Peduli Lindungi namanya. Kalau yang sekarang namanya ASIK sebutnya. Asik. Ya. Lupa sih katanya apa ya. Pokoknya tentang imunisasi gitu. Baik, Oke, Dok. oke. Nah dok, di WhatsApp kita ini udah ada yang masuk juga nih. Ini dari 9311. Mau tanya dok, katanya nih, apakah ada sertifikatnya nih sehabis imunisasi bagi anak seperti vaksin COVID? Nah itu yang memang dari awal sebetulnya kalau untuk sertifikat dari awal tuh pada anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap itu kita keluarkan sertifikat Oke. di setiap puskesmas. Ya, Baik. sertifikatnya udah sertifikat gitu ya, ditandatangani oleh kepala puskesmasnya gitu, dan itu kan bisa dipakai gitu kan. Nah, memang karena sekarang musim digitalisasi ya, coba kita juga berusaha untuk seperti Peduli Lindungi gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu atau pemerhati ini ingin dapat sertifikat begitu kan, silakan datang ke puskesmas. Anak saya sudah diimunisasi lengkap, ini dasarnya. Mereka akan mengeluarkan sertifikat imunisasi dasar lengkap. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya udah lengkap baru dapat sertifikat. Nah, iya kan sudah dasar lengkap. Dasar lengkapnya nanti tidak harus sampai SD gitu ya. Oke. Biasanya cuma sampai MR. Sampai MR ya. Oke deh, itu dia ya 9311 ya yang tidak mau disebutkan namanya dok. Jawabannya ya anonimus ya. Oke dok, ini hampir pukul 3 juga nih dok. Aduh, nggak kerasa banget ya. Iya. Iya. Untuk terakhir nih dok ya. Iya. Yang paling terakhir banget ya. Serem ya dok. Last but not least. Benar, jadi dok untuk harapannya nih dok untuk program Bian ini kepada pemerhati dan seluruh masyarakat Sukabumi ini gimana dok? Ya, baik. Untuk semua masyarakat Kota Sukabumi ya, terutama pemerhati suara radio perintis ya. Radio suara perintis ya, jadi terbalik tuh ya. Harapan kami dari Dinas Kesehatan, terutama secara saya pribadi itu mengharapkan partisipasi dari masyarakat ya untuk ikut serta dalam kegiatan Abang Bian ini ya, mendapatkan vitamin A itu untuk mencegah kebutaan ya, penimbangan untuk melihat status gizi anak kita dan mengikuti imunisasi untuk mencegah anak-anak kita terkena penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Itu adalah salah satu investasi ya anak kita, supaya anak kita bisa nantinya sehat, produktif ya depannya dan berkualitas itu ya, itu sesuai dengan tagline-nya ya. Tapi kalau kita bilang, kalau menurut Pak Diskominfo kemarin katanya bilang begini, vaksin campak dan rubella itu paling penting daripada vaksin yang lain.
Karena kalau ada yang mencampakkan, nanti ada yang bela katanya begitu. Ya. Waduh. Demikian katanya kalau kata Pak Kadis Kominfo, Masuk, dan ya. itu sampai Quotes sekarang of the day, terngiang-ngiang ya. di saya, vaksin campak dan rubella gitu. Ya. Ya Oke, ampun, ya. seperti Kalau itu, Pak Bu Kadis Rati. memang ada aja. Ada aja pantunnya. Idenya ya. Idenya betul. Jadi ya tunggu apa lagi ya buat pemerhati semuanya untuk memberikan imunisasi anak sedini mungkin gitu ya. Jangan sampai denial juga buat pemerhati semuanya, dan terbukti ya vaksin itu bisa melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya, dan anak juga bisa lebih sehat dan juga lebih produktif. Itu dia. Siap. Oke, pemerhati, seperti itu ya. Akhirnya sampailah kita di akhir talk show pemerhati semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, kepada sama-sama. Dr. Wahyu yang sudah bersedia hadir nih di studio Suara Perintis 93,1 FM. Dan untuk pemerhati juga nih yang stay tune di rumah dimanapun pemerhati berada, thank you banget. Semoga informasi dan juga pembicaraan seru yang kita bawakan di siang hari ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk pemerhati semuanya. Amin. Ya, amin. Amin. Ya. Ya. Oke deh pemerhati semuanya, 58 menit bergeser dari jam 2 di Serasi siang hari ini. Artinya Kevia dan Dr. Wahyu harus pamit. Ya, terima kasih semuanya ya. Salam sehat untuk semuanya. Iya, pokoknya Jack Rem Jack Luar Rem. biasa. Luar biasa. Oke deh pemerhati semuanya, sampai ketemu lagi di next acara JJS. Akhir kata, Waalaikumsalam. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sudah ya. Sudah.